Pemirsa, pasca menggelar jumpa pers di hadapan awak media beberapa waktu lalu yang mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah secara siri dengan Arman Wossi pada 11 Mei 2023 lalu, Della Puspita dan Arman tampaknya belum bisa hidup tenang. Berbagai tudingan miring sebagai orang ketiga dalam pernikahan Arman Wossi dan istri pertamanya, Susan Atika, diarahkan pada ibu dua anak itu. Tudingan yang mengarah ke artis seni peran itu mau tak mau membuat panas telinga Della Puspita. Menjawab tudingan miring dan sindiran netizen, Della pun mengunggah video sindiran yang diduga ditujukan ke mantan istri pertama Arman yang meributkan pernikahan siri Della dengan Arman. Urusono urusanmu, rasa ngurusi urepku, yen seneng sawangan, yen rasa seneng rasa nyangkem. Ya, dalam video TikTok berdurasi pendek yang diunggah Della yang dibawakan dengan versi lagu dalam bahasa Jawa itu, yang kalau diartikan, uruslah urusan kehidupanmu tanpa mengurus urusanku. Kalau nggak seneng, nggak usah ikut campur itu, seperti sedang menyindir seseorang. Benarkah Della sedang menyindir mantan istri Arman, Susan Atika, yang sejak memproklamirkan pernikahannya dengan Arman selalu ikut campur dalam rumah tangga dirinya? Bahkan sebelum Della terlibat saling sindir dengan salah seorang netizen dengan pemilik akun Instagram @am.l yang menuding kalau Arman Wossi dan Susan berpisah belum lama karena kehadiran Della Puspita. Pasalnya, Arman dan Susan masih berlibur ke Eropa pada bulan Juni 2023 lalu. Della pun membantah dan menjawab tudingan netizen dengan mengatakan bahwa Arman dan Susan berlibur dalam kondisi sudah bercerai. Liburan tersebut atas permintaan mantan istri Arman, Susan, yang memaksanya untuk pergi liburan ke Eropa. Della pun menjawab pertanyaan dari seorang warganet tentang kejanggalan tanggal pernikahan dirinya dengan Arman. Ia kemudian membeberkan bahwa Arman dan Susan berlibur ke Eropa dalam kondisi sudah bercerai. Pergi ke Eropa karena ada yang kejar nangis-nangis minta liburan sama suami orang. Saat itu aku adalah istri satu-satunya. Aku kasih izin karena beberapa syarat dan ketentuan setelah mendengar penjelasan dari suamiku. Balas Della Puspita. Iya, Kak Susan dan Bapak Arman yang paling ganteng masih pergi ke Eropa bareng-bareng bulan Juni. Mantap, mungkin itu beda orang, Mbak. Della pun terang-terangan memperingatkan netizen pemilik akun @am.l untuk tidak asal bicara jika tidak tahu peristiwa yang sebenarnya. Della pun memperingatkan warganet agar tidak banyak menuduh jika tidak tahu fakta yang sebenarnya. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan dua anak aku. Jadi seperti apa sih memutuskan untuk menikah dengan Mbak Della sendiri? Kira-kira yang apa? Oh, ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Baik gitu. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau dengan sebelum-sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Della, saya kayak jadi diri sendiri gitu, saya nyaman, semuanya saya nyaman lah intinya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Della ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, plus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya. Suka TikTokan ya? Padahal kamu benci TikTok ya? Iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah TikTokan. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka TikTokan, tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut, ya saya ikut. Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelumnya juga sama, perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung.
Kalau sampai mungkin seumuran atau di bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Otak saya udah banyak kerjaan, udah stres gitu kan. Ketemu dengan agak sedikit di atas saya tuh mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja. Seperti diketahui, baru-baru ini Della Puspita membagikan kabar bahagia telah melepas status jandanya yang telah disandangnya selama 10 tahun dengan menerima pinangan dari Arman Wossi pada 11 Mei 2023 lalu. Kabar tersebut diunggah Della di Instagram miliknya. Dan akhirnya, Della Puspita dan Arman Wossi muncul untuk memberikan penjelasan, termasuk soal alasan keduanya memilih menikah siri dibandingkan menikah secara negara di hadapan petugas pencatat sipil petugas KUA. Ngobrol sama Della, maksudnya kalau bisa, kalau boleh minta tolong, udah maksudnya ini selesai gitu loh. Jadi saya sudah sepakat sama keluarga, sama Della juga, nggak semuanya harus kita sampaikan, karena biar menjadi rahasia untuk keluarga besar kami dan kami sendiri. Intinya saya suami Della Puspita satu-satunya dan Della Puspita istri saya satu-satunya. Melihat Adapun alasan Della dan Arman menikah siri karena dirinya sebagai public figure sangat rumit dan masih trauma atas kegagalan berumah tangga dari pernikahan sebelumnya. Alasan itulah yang membuat Della baru mau mengakui pernikahannya dengan Arman 1 bulan setelah pernikahan siri itu berlangsung. Kemudian membuat Della memberanikan diri membagikan momen bahagia di sosial media miliknya. Story kami berdua. Kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Ya, menikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita deketnya juga singkat banget gitu. Deket cuma berapa lama kemudian muncul untuk menikah. Terkait status suami Della, Arman Wossi, artis asal kota Malang itu menjelaskan kalau suaminya sudah bercerai dari istri pertamanya, Susan Atiko, dan bercerai secara baik-baik. Aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, enggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Della mengatakan ia berniat meresmikan pernikahan mereka secara negara dalam waktu dekat ini. Dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malamnya itu kami diskusi keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya udah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir. Biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen
Nuri ini perhatian sebenarnya enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan aku, entah itu mantan pacar atau mantan bla 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 bla, dan beliau juga dengan mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go on gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang gitu. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Hari selama ini aku tuh selalu mikir kerja, aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa, bodo amat, aku mau dapet jodoh kayak mau nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh dulu tuh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat tuh begini gitu. Ya alhamdulillah gitu. Kayak ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita pengenalan secara serius masing-masing pribadi. Yang benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali, ini yang terakhir bersamanya. Makanya nanti insya Allah sekarang udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan, karena aku pribadi sudah bilang sama dia, aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mamaku bangga, anak-anakku bangga punya kamu juga sambung. Dan dia juga yakin sama aku. Nisiri itu kan berarti nikah yang tidak tercatat di dalam negara, berarti dia menikah disebut juga dengan menikah di bawah tangan ya, dan itu di dalam agama diperbolehkan, tetapi menurut hukum negara itu tidak diperkenankan karena itu melanggar undang-undang, tetapi di dalam agama tidak itu. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum agama boleh menikah siri, tetapi menurut hukum negara tidak diperkenankan karena nanti dikhawatirkan sang istri tidak punya hak untuk menggugat atau menuntut kepada suami, apalagi kalau dia sampai memiliki anak. Memiliki anak itu untuk pengurusan surat-surat dan lainnya agak ribet nantinya kalau tidak menikah secara negara begitu. Ada ribut soal pelakor ya, istri yang mengambil istri orang. Kalau saya sangat menentang itu karena Nabi kita pun istrinya lebih dari satu. Yang kedua, jika ada kalimat istri kedua atau istri siri itu adalah pelakor, maka kita menjustifikasi, menghukumi bahwa Hajar, istrinya Nabi Ibrahim pun seakan-akan menjadi seorang pelakor. Maka di dalam Islam tidak ada kalimat itu. Selagi seorang wanita menerima dia sebagai seorang istri, baik istri pertama, istri yang kedua atau di poligami, maka menurut agama sah-sah saja, dan itu pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang dia tidak menikah melakukan perzinahan. Sementara itu, kabar bahagia lain datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pasalnya, anak Hotman Paris, Fritz Hutapea, baru saja melangsungkan acara lamaran mewah di sebuah hotel bintang 5 di Pulau Dewata, Bali. Ya, Fritz Hutapea melamar kekasihnya Chen Giovanni Sutanto pada Sabtu kemarin. Acara digelar dengan mengusung adat Tionghoa, lantaran calon istri Fritz Hutapea itu merupakan keturunan Tionghoa. Apakah aku akan jadi opung kakek? Inilah acara lamaran dari anak Hotman Paris di Mulia Hotel Nusa Dua. Jika sudah diterima, kita akan ambil foto terlebih dahulu. Bener. Sudah dapat, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Iya. Prosesi penyerahan bagi ampau, uang susu, makanan dan perhiasan. Dalam video yang diunggah pengacara yang kerap menangani masalah hukum selebriti itu, acara lamaran dimulai dengan acara sanjit atau pertunangan sebelum pernikahan. Hotman pun tampil kompak dan serasi bersama anak lakinya mengenakan jas. Sementara sang istri, Agustiana Marbun, dan anak perempuannya mengenakan chongsam.
Namun ada yang menarik dari acara lamaran putranya itu dari video yang diunggah Hotman Paris. Ia mengatakan kalau acara lamaran anaknya itu tak mau kalah dengan pengacara ternama lainnya, Otto Hasibuan, yang disebut-sebut rivalnya di dunia kepengacaraan. Seperti diketahui, Otto Hasibuan baru saja menikahkan putranya Yakub Hasibuan dengan artis Jessica Milla. Hotman Paris dari Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Saya petualangnya orang tua, saya nakalnya orang tua. Tanggung jawab terhadap anak tidak boleh dilupakan. Dan hari ini anak saya yang ketiga akan melamar pujaan hatinya. Dan sesuai acara sanjit masyarakat Tionghoa itu harus ada acara lamaran, dan untuk melamar inilah berliannya ya, ditambah dengan nah ini dia nih ya, ini sesuai dengan adat Tionghoa ya. Kebetulan kalau istrinya adalah